Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Oktaviani dari Universitas Cyber Asia. Saya akan menjelaskan ringkasan materi pendidikan agama KM 303. Memiliki persamaan prinsip yang sama. Ada beberapa agama yang memiliki perbedaan prinsip yang cukup mencolok. Belakangan ini banyak sekali orang-orang yang tidak bisa mengenali agama yang diyakininya, sehingga tidak bisa mengenali prinsip kaidah agama yang diyakini. Hal tersebut diharapkan tidak terjadi secara terus-menerus, karena suatu agama itu bagaikan rumah yang melindungi kita dari gangguan-gangguan yang berasal dari luar diri kita. Begitu juga dengan prinsip kaidah agama, itulah yang dapat menjadikan kita menjadi lebih baik dan melindungi kita dari gangguan-gangguan yang dapat mengoyahkan keimanan kita. Prinsip kaidah agama berisi tentang falsafah dan ajaran-ajaran agama dan juga fungsi serta cara menjalani hidup berdasarkan agama. Makalah ini diharapkan dapat menjadi pelajaran dan ilmu agama yang bisa memperkuat keimanan kita terhadap agama yang kita yakini. Dari kedua, kita akan membahas fungsi agama bagi kehidupan. Agama adalah suatu fenomena yang selalu hadir dalam sejarah umat manusia, bahkan dapat dikatakan sejak manusia ada. Fenomena agama telah hadir. Fungsi agama bagi kehidupan. Ada beberapa alasan tentang mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Antara lain, yang pertama, karena agama merupakan sumber moral, karena agama merupakan petunjuk kebenaran. Yang kedua, karena agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika. Yang ketiga, karena agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia, baik di kala suka maupun di kala duka. Yang keempat, sumber pedoman hidup bagi manusia maupun kelompok. Yang kelima, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, makhluk hidup, dan serta hubungan manusia dengan manusia. Yang keenam, merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah. Yang ketujuh adalah pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan. Yang kedelapan, pedoman perasaan keyakinan. Yang kesembilan, pedoman dalam membentuk nilai-nilai kehidupan. Yang kesepuluh, pengungkapan estetika. Yang ke-11, pedoman reaksi dan hiburan. Yang ke-12, memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Selanjutnya, saya akan menampilkan bagian dari hakikat manusia yang materinya mengenai hakikat martabat dan tanggung jawab manusia. Hakikat penciptaan manusia adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut ahli agama, ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau hubungan vertikal maupun manusia dengan sesamanya atau hubungan horizontal. Yang pertama, mempunyai kecenderungan dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan kehadirannya. Yang kedua, dikarunia pembawaan yang mulia dan martabat. Yang ketiga, mempunyai kesadaran moral, dapat membedakan antara baik dan jahat. Yang keempat, jiwanya tidak akan damai kecuali dengan mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada bab ini saya akan menjelaskan konsep kemanusiaan dari berbagai kitab suci. Bab ini akan menjelaskan kemanusiaan adalah sifat hakiki manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pada dasarnya, yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain di bumi adalah martabat manusia, karena manusia memiliki kemanusiaan yang inher. Oleh karena itu, bagian ini akan menjelaskan kemanusiaan sebagai dasarnya atas landasan HAM yang aksiomatis dan tidak memerlukan pembelaan teoritis. Untuk itu, pertama-tama yang akan dijelaskan adalah apa itu manusia. Selanjutnya, menjelaskan kemanusiaan dan martabat manusia yang hakikatnya sama sebagai nilai manusia yang tidak terpisah atau melekat secara alamiah dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan sejak lahirnya. Selanjutnya, untuk menjelaskan apa itu manusia, penulis akan terlebih dahulu mengutip pengertian manusia yang dikemukakan oleh Aristoteles. Manusia adalah animal rasional, hewan yang berakal budi. Menurut logika Aristoteles, bagian pertama suatu definisi haruslah menyebut jenis yang paling dekat. Dalam hal ini animal. Sedangkan bagian kedua harus menyebut hal spesifik. Di sini rasional berakal budi. Berpikir adalah salah satu kekasan manusia dibanding makhluk lainnya. Charles Robert Darwin meletakkan keberangkatan teorinya dari pijakan bahwa secara biologis manusia tidak berbeda dengan monyet.
Namun, bagi orang-orang yang budiman, teori Darwin tersebut dapat dipandang rentang kanza perbedaannya besarnya, di mana manusia mampu untuk memikirkan asal-usulnya, sedangkan hewan tidak. Oleh karena itu, manusia dalam keberadaannya sampai memahami bahwa ia dapat bertindak sebagai subjek maupun objek dari pengamatannya. Selanjutnya, setelah menjelaskan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa, maka selanjutnya dalam studi ini penulis akan membahas konsep kemanusiaan. Prof. Hembing menjelaskan kemanusiaan adalah sistem pikiran dan tindakan yang memberi perhatian berdasarkan nilai dan kepentingan dengan mencurahkan hidupnya hanya untuk kesejahteraan umat manusia. Kemanusiaan menggambarkan kelembutan manusia, rasa bela kasih, dan sikap mengasihi terhadap sesama lingkungan binatang meskipun dalam keadaan menderita dan sengsara. Pengertian kemanusiaan mencakup segala sifat, pandangan, cara berpikir, dan perbuatan karena kodratnya. Manusia harus memiliki sebab rasa kemanusiaan merupakan dorongan batin untuk melahirkan suatu sikap atau perbuatan kemanusiaan. Seorang dapat bertindak dan berpikir manusiawi atau berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan apabila memiliki moral yang baik. Orang yang bermoral tidak baik tentu tidak mungkin memiliki sikap dan perbuatan kemanusiaan, sebab perbuatan kemanusiaan seluruhnya bernilai dengan baik. Franz Souseno berpandang bahwa nilai-nilai kemanusiaan universal berakal dalam martabat manusia. Martabat berarti derajat atau pangkat. Jadi, martabat manusia adalah derajat atau pangkat manusia sebagai manusia. Dengan kata lain, martabat manusia mengungkapkan apa yang merupakan keluhuran manusia yang membedakan dirinya dari makhluk-makhluk lain di bumi ini. Pada dasarnya, membedakan manusia dengan makhluk lain di bumi ini ialah manusia memiliki martabat, yaitu singkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Ilmu pengetahuan yang bertujuan membuat manusia lebih manusiawi, yaitu humanisme. Humanisme adalah paham yang mempunyai tujuan menumbuhkan rasa perikemanusiaan dan bercita-cita untuk menciptakan pergaulan hidup manusia yang baik. Humanisme dapat diartikan sebagai paham di dalam aliran-aliran filsafat yang hendak menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, serta menjadikan manusia sebagai ukuran dari segenap penilaian kejadian manusia sebagai ukuran dari segenap penilaian dan gejala di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, humanisme adalah ingin mengangkat derajat martabat manusia dan mensejahterakan manusia. Ialah kemanusiaan adalah hukum. Bagian ini akan menjelaskan kemanusiaan sebagai konsep hukum, yaitu asas atau prinsip hukum. Sebagai asas atau prinsip hukum, maka kemanusiaan adalah hukum. Oleh karena itu, bagian ini akan menjelaskan atribut sebagai asas atau prinsip hukum pada kemanusiaan yang maknanya telah dijelaskan sebelumnya di atas. Untuk itu, pertama-tama yang dijelaskan adalah konsep asas hukum, dan selanjutnya dikualifikasikan bahwa kemanusiaan lebih tepat sebagai asas hukum legal principle ketimbang sebagai rule. Konsep atas dapat dikemukakan oleh buku De Liangji Sudikmo Metokusumo yang mengatakan bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat sebagai perbuatan itu. Penjelasan konsep di atas menekankan bahwa konsep asas dapat diartikan sebuah kerangka pemikiran dasar yang abstrak karena belum memberikan metode yang khusus atau konkret dalam pelaksanaannya. Asas secara eksplisit menghendaki adanya bentuk hukum yang konkret seperti undang-undang memaknai asas dan hukum sebagai satu kesatuan. Diperlukan pemahaman lebih lanjut. Untuk itu, pembahasan tentang asas hukum akan dijelaskan terlebih dahulu. Selanjutnya, pengertian asas hukum dapat dilihat dari beberapa definisi yang dinyatakan oleh pakar hukum. Di antaranya ialah yang pertama, asas hukum menurut Sujipto Raharjo sebagai dikutip Rahmadi Usman menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung peraturan hukum. Ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya
suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum yang pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut kecuali disebut landasan. Asas hukum ini layak disebut dengan sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum yang merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Kalau demikian, dengan adanya asas-asas hukum itu bukan sekedar sekumpulan peraturan-peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Yang kedua, Ruslan Saleh sebagaimana yang dikutip oleh Ramadi Usman yang mengutip kata-kata Paul Soklen mengartikan bahwa asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar yang sebagai aturan bersifat umum menjadi fundamen dari suatu sistem hukum. Yang ketiga, Bella Freud sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan oleh hukum positif, yang ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umumi itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Yang keempat, Van Ekinima Holmes bagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar hukum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada hukum-hukum tersebut. Kerukunan agama, konsepsi Alamsyah Perawi Negara, yaitu yang pertama kerukunan antar umat beragama, yang kedua kerukunan intern umat beragama, dan yang ketiga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Makna kerukunan ialah kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Kerukunan umat beragama secara etimologis, rukun artinya dari bahasa Arab berarti asas atau dasar, misalnya rukun Islam, asas Islam, atau dasar agama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun yang artinya baik dan damai, tidak bertentangan, bersatu hati, bersepakat, merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Adapun kerukunan perihal hidup rukun, rasa rukun, dan lain-lain. Lalu trilogi kerukunan umat beragama. Yang pertama kerukunan intern umat beragama, misalnya ada istilah ukhuwah Islamiyah, badan kerjasama antar gereja dan tersebut. Yang kedua kerukunan antar umat beragama yang berbeda-beda, misalnya FKUB, Forum Lintas Agama, dan sebagainya. Yang ketiga kerukunan agama pemuka umat beragama dengan pemerintah, misal pemerintah dan umat beragama bekerja sama memelihara kerukunan, pemerintah memfasilitasi umat beragama, dan sebagainya. Selanjutnya konsep dasar sumber hukum agama. Apa itu hukum dan apa itu sumber hukum? Hukum menurut John Austin adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Sedangkan menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk baik, bisa dibilang baik perintah atau larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Sumber hukum dalam buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Tami Rusli, secara umum sumber hukum adalah segala sesuatu yang telah menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, artinya jika dilanggarkan mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Sementara menurut Rahman Syamsuddin dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam pemutusan perkara. Sumber-sumber hukum agama. Hukum adalah sesuatu yang berisi tentang aturan-aturan baik perintah ataupun larangan dan memiliki kekuatan sehingga apabila dilanggar mengakibatkan sebuah sanksi yang tegas dan nyata. Begitu juga dalam kehidupan. Sebagai manusia, hukum tidak akan pernah luput dari kita. Selain itu, hukum
sangat erat kaitannya dengan sumber hukum. Sumber hukum adalah suatu acuan untuk kita menaati hukum itu sendiri. Contohnya, sebagai seseorang yang beragama untuk menaati hukum itu sendiri, kita perlu mengacu kepada sumber-sumber hukum suatu agama tersebut. Di dalam sebuah agama, sumber hukum adalah suatu hal yang sangat penting. Setiap agama pasti memiliki sumber hukum. Sumber hukum agama itu sendiri tujuannya untuk membimbing atau menjadi acuan setiap manusia dalam menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan melalui agama yang dianut oleh setiap masing-masing umat manusia. Untuk itu, berikut adalah penjelasan tentang sumber-sumber hukum setiap agama. Sumber hukum agama Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran berisi wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan secara berangsur-angsur mutawir kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Yang kedua adalah hadis. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seorang bisa meneladaninya, maka akan mulia pula sikap dan perbuatannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Ketiga adalah ijtihad. Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya baik dalam Al-Quran maupun hadis dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dalam dijadikan sumber hukum yang ketiga. Hasil ini berdasarkan dialog Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz diutus ke negeri Yaman, Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan penetapan hukum? Mu'adz menjawab, saya akan menetapkan hukum dengan Al-Quran. Rasul bertanya lagi, seandainya tidak ditemukan ketetapan di dalam Al-Quran? Mu'adz menjawab, saya akan tetapkan dengan hadis. Rasul bertanya lagi, seandainya tidak engkau temukan ketetapannya dalam Al-Quran dan hadis? Mu'adz menjawab, saya akan beritijaj dengan pendapat saya sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menepuk-tepuk bahu Mu'adz bin Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai Mu'adz ini menjadikan itijaj sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ini ialah ilmu pengetahuan dan teknologi, dimensi sains dan teknologi dalam agama Islam. Sains menurut Baikuni adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar melalui penyimpulan secara analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala-gejala alam. Sedangkan teknologi adalah himpunan pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang berasal dari sains dalam kerangka kegiatan yang produktif ekonomis. Al-Quran sebagai kalam Allah diturunkan bukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat praktis. Oleh sebab itu, secara objektif, Al-Quran bukanlah ensiklopedi sains dan teknologi apabila Al-Quran telah tidak menyatakan hal itu secara gamblang. Adalah kerukunan umat beragama dan implementasinya dalam multi konteks. Moderasi beragama. Dari berbagai macam keberagamaan yang dimiliki negara Indonesia, keberagamaan agama menjadi yang terkuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok ekstrim yang kian hari semakin mengembangkan sayapnya, difaktori berbagai hal seperti sensitivitas kehidupan beragama, masuknya aliran yang baru dari luar, bahkan permasalahan politik dari pemerintah ikut mewarnai.
Yang A ialah pengertian moderasi beragama. Kata moderasi berasal dari Latin moderatio yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni satu yaitu pengurangan kekerasan, yang kedua penghindaran keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Secara istilah adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan yaitu pemahaman agama yang sangat kaku maupun ekstrim kiri pemahaman agama yang sangat liberal. Ini ialah tolak ukur moderasi agama. Kemajemukan di Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip kebaikan. Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakpihakan dalam menata kehidupan dengan asas hukum dan ketidakpastian di dalamnya. Akan tetapi, keadilan atas adanya hukum formalitas hitam putih secara rigid juga tidak cukup jika dibarengi dengan kebaikan, yaitu unsur yang juga melandasi prinsip keadilan. Hukum bisa saja menyentuh aspek permukaan dan tidak memenuhi rasa keadilan sesungguhnya, sehingga perlu adanya sentuhan kebaikan. Keadilan adalah dimensi hukum, sedangkan kebaikan adalah dimensi etik. Yang pertama, seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan melalui kemanusiaan, maka perbedaan agama di tengah masyarakat bukan menjadi persoalan mengganggu keharmonisan. Yang kedua, kesepakatan bersama melalui kesepakatan bersama menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia yang beragama. Karena bagaimanapun manusia memiliki keterbatasan sehingga keragaman itu akan saling menyempurnakan. Keragaman itu adalah kehendak Tuhan karena manusia yang beragam membutuhkan kesepakatan. Inti pokok ajaran agama bagaimana setiap kita tunduk dan taat terhadap kesepakatan bersama. Yang ketiga, ketertiban umum manusia yang beragam latar belakang agar bisa tertib yang bisa memicu suasana beragama yang moderat. Tujuan agama dihadirkan agar terciptanya ketertiban umum di tengah kehidupan bersama yang beragam. Dalam memahami dan mengaplikasikan kemandirian dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman umat Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Salah satu tentang akhlak berpakaian atau ketentuan dalam berpakaian. Selain pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia untuk menutupi aurat, manusia juga harus memperhatikan nilai etika dan estetika, sehingga dengan berpakaianlah manusia menjadi salah satu pembeda dengan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan etika berpakaian yang baik yang sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran. Untuk itu, dengan berpakaian yang baik, maka manusia akan menghormati di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang melaksanakan ajarannya Al-Quran sebagai wahyu untuk seluruh manusia, menentukan batasan-batasan berpakaian tidak berdasarkan bentuk maupun mode, tetapi fungsi dan tujuan berpakaian. Setidaknya ada 3 fungsi pakaian yang disinggung Al-Quran. Yang pertama, memelihara pakaian dari sengatan panas dan dingin serta segala sesuatu yang dapat mengganggu jasmani. Yang kedua, menunjukkan identitas sehingga pemakainya dapat terpelihara dari gangguan usilan. Yang ketiga, menutupi yang tidak wajar kelihatan termasuk aurat serta menambah keindahan pemakaian. Selanjutnya ialah konsep kewajiban dan hikmah bekerja dalam diri masyarakat. Menurut etimologi, pekerjaan berasal dari kata kerja. Kerja merupakan kata benda yang berarti aktivitas untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan mencari nafkah, atau bisa juga berarti mata pencaharian. Tugas dan kewajiban tentang bekerjanya sesuatu dalam Arab terdapat arti dan istilah seperti al-afal pekerjaan, al-amal pekerjaan, al-qab usaha. Menurut pandangan Islam, pengertian kerja bukanlah hanya kemampuan profesi penyelenggaraan industri dan berniaga saja, akan tetapi meluas pada pekerjaan dan jasa yang dikerjakan untuk memperoleh upah baik yang berupa kerja tangan, pikiran, kerja administratif, kerja seni, baik yang kerja untuk perseorangan, organisasi, ataupun negara. Sedangkan pekerjaan menurut Al-Quran maupun hadis merupakan bidang usaha atau lapangan profesi yang akan dipilih-pilih oleh seseorang untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Pekerjaan dalam perspektif Al-Quran dan hadis Islam adalah akidah, syariat, dan amal. Sedangkan amal
meliputi ibadah, ketaatan, serta kegiatan dalam usaha mencari rezeki. Untuk mengembangkan produksi dan kemakmuran dalam pandangan bagi Kristiani yang terdapat dalam kitab PB Efesus 4:28, yaitu orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang berkurang. Ialah kemandirian sosial dalam kehidupan masyarakat. Pengertian kemandirian. Kemandirian adalah tindakan dari seseorang untuk mencoba memecahkan masalah yang dihadapi tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Orang tersebut akan bertanggung jawab pada keputusan yang telah diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari dirinya sendiri. Arti kemandirian dengan kemampuan mengatur diri sendiri sesuai dengan hak kewajiban yang dimiliki, bertanggung jawab atas keputusan, tindakan, dan perasaan sendiri, baik yang berhubungan dengan tindakan secara fisik ataupun perasaan secara psikis. Selain itu, juga mampu membuang perilaku yang menghindar kenyataan, sehingga seseorang yang terlatih untuk berdiri sendiri dapat mengatasi masalah sendiri. Kemandirian disebut sebagai kebebasan seseorang untuk menentukan sendiri masa depannya. Artinya orang tersebut membuat rencana untuk hidupnya berdasarkan keinginan dirinya. Tingkat kemandirian yang pertama adalah tingkat inklusif dan melindungi diri. Pada tingkat pertama, individu biasanya bertindak secara spontanitas tanpa berpikir terlebih dahulu. Yang kedua, tingkatan kedua, konformistik. Pada tingkatan kedua ini, seseorang cenderung mengikuti penilaian orang lain. Dan ketiga, adalah tingkatan sadar diri. Pada tingkat ini, individu mulai menjalani proses mengenali kepribadian dalam diri. Yang keempat, tingkatan sesama. Pada tingkat keempat ini, individu mulai mampu melihat keragaman emosi dan menilai diri sendiri. Yang kelima adalah tingkatan individualistis. Pada tingkatan ini, seseorang mulai memiliki kepribadian yang dapat membedakan diri dengan orang lain. Yang keenam adalah tingkatan yang terakhir ialah pengertian kemandirian sosial. Kemandirian sosial merupakan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada aksi orang lain. Esensi kemandirian dalam masyarakat adalah potensi untuk memperoleh keuntungan dalam perlakuan khusus yang diterapkan dalam berbagai pola terinstitusi dalam masyarakat lokal. Keadaan inilah yang telah membuka tempat selebar-lebarnya bagi seluruh masyarakat dalam mengaktualisasikan kemandirian masing-masing individu. Dengan kata lain, dalam masyarakat dewasa ini, kemandirian masyarakat menjadikan perputaran sumber daya ekonomi berlangsung dinamis pada suatu tataran kehidupan bermasyarakat, sehingga tidaklah berlebihan jika masyarakat bertumpu pada kekuatan potensi masyarakat yang dikelola secara mandiri sebagai kunci pembuka bagi penyelesaian masalah sekaligus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan kemandirian memang bukanlah hal yang mudah. Segala keterbatasan yang dimiliki setiap orang menjadikan kita bergantung pada orang lain yang seringkali dengan tangan terbuka memberikan bantuan. Sikap saling bergantung telah menjadi hal wajar bagi sebagian besar masyarakat. Kesadaran untuk saling berbagi menjadikan orang di sekeliling kita menjadi jaminan atau kelangsungan hidup seseorang dalam kelompok masyarakat. Dengan demikian dapat ditekankan bahwa kemandirian merupakan strategi bertahan hidup melalui optimalisasi secara mandiri yang bersifat. Dalam materi pendidikan agama tersebut yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.